Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah masjid Hizbullah Singosari yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berjumpa bersilaturahim dalam rangka thalabul ilmi, yaitu belajar ilmu agama di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan langkah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan langkah kita dicatat sebagai amal ibadah yang pahalanya dilipat gandakan. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan pelajaran terdahulu yang mana kita membaca kitab Tahqiqul Amal Fima Yanfa'ul Mayyitu Minal A'mal yang ditulis atau karya Abu Ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Malam hari ini kita mengulang sedikit agar sambung dengan pelajaran yang terdahulu. Dibuka halaman 19. Adapun bacaan yang kita kaji masih terkait dengan apa itu dalil, kalau kita katakan tahlilan gitu ya, dalil tahlilan. Dulu kita sempat membahas tentang masalah hadis Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin untuk mayit kalian. Ini yang kita pelajari pada bab keempat. Kalau saya baca sardan dengan cepat sampai nanti kita bisa sambung kepada pelajaran yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabi'an, yang keempat dalilnya al-qira'atu alal amwati, bahwasanya bacaan Al-Quran atau doa untuk mayit itu amara bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad akhrajal Imam Ahmad fi musnadihi, sungguh telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya, wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud, wa Nasa'i dan Imam Nasa'i, wa Ibnu Hibban, wa sahahahu anhu alaihi salatu wassalam, dan dihukumi sahih dari beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin untuk mayit kalian. Jadi kalau kita ada keluarga yang meninggal dunia, perintah Nabi agar kita membaca surat Yasin. Itulah yang dilakukan oleh masyarakat Ahlussunnah wal Jamaah, istilahnya yasinan untuk mayit. Namun pada akhirnya nama yasinan sebagaimana pernah saya terangkan akan berubah menjadi tahlilan. Tapi namanya yasinan dengan tahlilan itu adalah sinonim, suatu yang sama saja ya, hanya penggunaan istilah. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah taala fi kitabihi Al-Azkar, di dalam kitabnya Al-Azkar, mana suhu, apa yang ketentuannya. Qala al-ulama minal muhadditsin, berkata para ulama dari kalangan ahli hadis, wal fuqaha dan ahli fikih, wa ghairihim dan yang selainnya, misalnya ahli tauhid atau akidah, ahli akhlak, ulama-ulama terbagi-bagi di dalam fan atau apa namanya, bidang-bidang yang digarap. Ya juzu, boleh, wa istahabbul amalu, dan dianjurkan mengamalkan, fil fadaili, di dalam fadailul a'mal, yaitu amalan-amalan yang baik, wat tarhibi maupun motivasi atau ancaman, bil hadisid dhaif, dengan menggunakan dalil hadis dhaif.
Hadis dhaif itu adalah hadis yang kedudukannya di bawah hadis sahih dan di bawah hadis hasan. Mungkin lebih mudah, pernah saya terangkan secara global, kalau kita nilai hadis sahih itu nilainya 100, kalau hadis hasan itu nilainya 75 kanan kiri, kalau hadis dhaif itu adalah 50 ke atas. Malam yakun maudhu'an, selagi bukan hadis palsu. Begitu. Kalau hadis palsu namanya juga palsu, ini bikin-bikinan orang, bukan hadis Nabi. Nah, kenapa hadis itu ada sahih, ada hasan dan dhaif? Karena bukan nabinya yang salah ucap, tapi karena perawinya, pembawa riwayatnya, pengajarnya. Ya. Mudah kalau zaman sekarang itu namanya kelas ustadz atau guru atau syekh itu kan bermacam-macam ya. Ada guru, mohon maaf ini misalnya guru yang standarnya itu kalau di sekolah formal itu guru TK atau guru SD, gitu ya. Tentu kemampuannya tidak bisa dibandingkan dengan guru SMP, gitu ya, SMP dan SMA. Demikian juga kalau guru itu mengajar di perguruan tinggi atau universitas, tentu bisa dikatakan lebih mungkin lebih pandai lah, barangkali gitu, lebih ringannya ya, lebih mudahnya daripada guru SMP atau guru SD. Barangkali begitu ya. Di dalam kriteria para ulama pun demikian. Nah, kalau misalnya guru itu saya anggap dosen ya. Ini meriwayatkan sebuah hadis tentu di dalam bidangnya, maka hadisnya bisa dinilai hadis sahih. Barangkali begitu kurang lebih ya standarnya. Tapi kalau itu guru SMP atau SMA tidak bisa namanya hadis sahih, tapi menjadi hadis hasan. Gitu ya. Nah, meriwayatkan sebuah hadis. Tapi misalnya itu guru TK atau guru SD tingkatannya, barangkali seperti itu dikatakan hadis dhaif. Bukan nilai hadisnya, bukan matan hadisnya yang dinilai, tapi karena kriteria yang mengajarkan, ya maksudnya perawinya. Itu gambaran secara global. Dalam bab ini saya tidak mendiskreditkan guru-guru tersebut, tapi dalam kapasitasnya sebagai pendidik kan ada tingkatan-tingkatan. Nah, kalau orang ingin menjadi dosen itu yang kita tahu paling tidak harus S2 kan begitu. Kalau cuma tamatan SMA nggak bisa jadi dosen. Ya, sepandai apapun tidak bisa jadi dosen. Barangkali begitu, itu kriteria dalam pendidikan formal. Tapi ya. Nah, demikian juga kenapa ada hadis itu dikatakan sahih, karena perawinya atau pengajarnya ini memang yang super nilainya ya. Nilainya 100. Sedangkan hadis hasan nilainya cuma 75 kanan kiri. Sedangkan hadis dhaif nilainya adalah 50 atau naik sedikit. Kurang lebih begitu. Asalkan bukan maudhu, bukan hadis palsu. Hadis palsu itu orang yang tidak punya background pendidikan, kemudian mengarang cerita tentang pendidikan sampai salah-salah. Misalnya ada orang yang saya katakan petani lah, barangkali begitu. Dia keahliannya bertani, bercocok tangan, memang hebat. Tapi dia bukan guru matematika. Tatkala tiba-tiba dia mengajarkan matematika, dia katakan 1 tambah 1 sama dengan 5. Ini jelas hadisnya palsu karena tidak sesuai dengan hitungan yang tepat. Begitu kurang lebih ya. Ini namanya hadis palsu seperti itu. Karangan orang yang kriterianya tidak masuk di dalam hadis-hadis sesuai dengan kesepakatan para ulama tadi, maka dikatakan hadisnya maudhu, hadis palsu. Lah, kalau hadis palsu pasti kita diharamkan untuk meriwayatkannya. Jelas? Baik. Itu pelajaran yang terdahulu sampai pada bab tersebut. Qultu, aku katakan. Ini menurut Imam An-Nawawi. Qultu, aku katakan, fasukutul Imam Abi Dawud an tadhifihi yadullu ala annahu salihun wa annahu la yab'udu an darajatil hasani li ghairihi. Dikatakan sukutu, diamnya
tidak komentarnya Imam Abu Dawud di dalam kitab beliau An-Tad'ifihi, yaitu tidak mengatakan hadis Iqra'u Yasin ala mautakum itu sebagai hadis dhaif. Sukutnya, diamnya, beliau Imam Abu Dawud hanya meriwayatkan saja bahwa Nabi bersabda Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin untuk mayit kalian, selesai. Ya, gak dikomentari apa-apa oleh Imam Abu Dawud. Ini yadullu ala annahu sholihun, menunjukkan bahwa hadis ini adalah soleh. Soleh itu salah satu derajat dari hadis hasan. Jadi soleh itu ya artinya baik. Hadis ini hadis baik. Memang bukan yang terbaik, tapi hadis ini adalah hadis baik. Maka saya gambarkan, kalau hadis yang terbaik, yang sahih, barangkali ini kalau dinilai dengan kata-kata, dikatakan ini nilainya super. Sudah? Ini nilainya super atau ini nilainya terbaik. Itu satu. Tapi kalau nilainya tersebut hanya 70, 80, maka dikatakan nilainya ini adalah baik. Enggak sampai yang super, yang sangat istimewa, yang terbaik, enggak, tapi nilainya baik. Pasti ini adalah bisa untuk berhujjah atau berdalil. Wa annahu, maka hadis ini la yab'udu, tidak jauh-jauh an darajatil hasani li ghairihi, dari derajat hadis hasan li ghairihi karena yang lainnya. Begini maksudnya hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan itu ada dua, hadis hasan li dzatihi dan hadis hasan li ghairihi. Begitu ya. Hadis hasan li dzatihi itu memang perawinya, misalnya salah satu dari perawinya itu nilainya cuma 70, saya katakan begitu. Ada satu hadis, saya sebutkan hadisnya misalnya at-tahuru syatrul iman. Saudara, artinya at-tahuru syatrul iman adalah kebersihan itu sebagian daripada iman. Perawi pertama yaitu sahabat Nabi, jelas ini nilainya 100. Perawi kedua misalnya yaitu tabi'in, muridnya sahabat, kita nilai 100. Kemudian yang derajat perawi ketiga, setelahnya itu tabi'ut tabi'in, ini juga kita nilai 100. Jadi 3 generasi ini nilainya 100 misalnya. Kemudian generasi keempat, orangnya jujur, perawinya jujur, orangnya alim, luar biasa, tidak cacat sama sekali. Cuman ada sedikit kekurangannya, yaitu kadang-kadang lupa di dalam hafalannya. Dan lupanya tidak banyak. Misalnya dia mempunyai hafalan 10 angka, ya, kalau ditanya bisa menjawab 9 angka, yang satu ini lupa. Ya, yang satu ini ragu lupa. Bukan yang salah banyak, tapi cuma satu nilai lupa. Apa ya? Lupa saya. Nah ini. Maka ini nilainya tidak bisa 100. Jelas? Nilainya kita beri, kalau tidak 90, ya 80, paling tidak 75. Tapi orangnya jujur, orangnya luar biasa. Jelas? Namanya orang pernah lupa atau memang punya sifat sedikit pelupa. Begitu. Jelas ya? Nah, hadis tentang at-tahuru syatrul iman karena pernah diriwayatkan oleh salah seorang yang derajatnya itu 70 tadi, ya enggak? Kemudian dia punya murid ternyata hebat juga, nilainya 100, punya murid berikutnya, cucu muridnya 100 juga 100. Hanya tadi pada generasi keempat nilainya berapa? 70. Adapun generasi kelima, keenam, ketujuh sampai Imam Abu Dawud semuanya sahih. Semuanya 100. Hanya melewati satu orang tadi loh. Generasi keberapa? Keempat. Kebetulan melewati perawi yang derajatnya cuma 70. Maka hadis at-tahuru syatrul iman tidak bisa dikatakan sebagai hadis sahih, tapi dinamakan hadis hasan li dzatihi. Hadis hasan karena memang dirinya ini baik. Sudah? Ini hadis hasan li dzatihi gambarannya. Bagaimana dengan kalimat ini? Hadis hasan li ghairihi.
itu ada hadis ya, nilainya itu dhaif. Ada satu hadis misalnya apa ya? Misalnya hadis innamal a'malu binniyat, misalnya sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya, misalnya. Sudah? Ternyata perawinya ini banyak. Pertama, sahabat Abu Bakar misalnya, lewat sahabat Abu Bakar mendengarkan dari Nabi. Kemudian sahabat Abu Bakar punya murid namanya tabi'in. Tabi'in punya murid namanya tabi'in. Sudah? Generasi kedua, ketiga, keempat, kembali keempat lagi misalnya kita permasalahkan. Ternyata generasi keempat ini orangnya cukup lemah di dalam hafalan. Orangnya jujur, ya, orangnya baik, cuman lemah dalam hafalan. Kalau tadi kesalahannya 1, ini kesalahannya 5 ini. Jadi ada 10 poin pertanyaan, dia hanya menjawab 5, yang lainnya lupa. Maka dia ini nilainya menjadi hadis dhaif. Jelas ya? Hadis dhaif. Sudah, ini derajatnya hadis dhaif dari lewat siapa? Lewat Sayyidina Abu Bakar. Itu satu. Yang kedua, ternyata selain Sayyidina Abu Bakar mendengarkan juga adalah Sayyidina Umar. Misalnya ini Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mendengarkan hadis innamal a'malu binniyat sama mempunyai murid yaitu tabi'in, murid-murid sampai generasi keempat atau generasi kelima lah. Generasi kelima ini ternyata juga dhaif. Karena tadi hafalannya nggak sampai berapa? 10, juga nggak 9, tapi cuma 5. Maka riwayat hadis yang melewati Sayyidina Umar bin Khattab juga hadisnya dhaif, nilainya cuma 50-60. Sudah ada 2. Ya. Hadisnya 1 tapi. Hadisnya apa? Innamal a'malu binniyat. Oke, lanjut. Ternyata selain 2 sahabat ini ada lagi mendengarkan yaitu Sayyidina Utsman. Dan Sayyidina Utsman ini mempunyai murid yaitu tabi'in. Juga mempunyai murid lagi tabi'in terus sampai generasi ke-6. Ternyata pada generasi ke-6 ini hadisnya sama dengan tadi, nilainya cuma 50-60, maka hadisnya apa? Dhaif. Sudah. Kemudian yang lewat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dilanjutkan pada generasi ke-5, 6, 7, kita sebut sampai 10 ya. Jadi 5, 6, 7 sampai 10 semuanya sahih kecuali yang keempat. Sudah? Ya. Demikian juga yang dari Sayyidina Umar, lewat Sayyidina Umar untuk generasi ke-5 dhaif, tapi ke-6, 7, 8, 9, 10 semuanya sahih, semuanya baik, kuat. Sudah? Nah, kemudian hadis yang lewat Sayyidina Utsman pada generasi ke-6 dhaif, sedangkan generasi ke-7 sampai ke-10 semuanya adalah sahih. Hanya saja pada generasi ke-10 itu perawinya beda-beda. Yang satu Imam Abu Dawud namanya, yang satu Imam Nasai namanya, yang satu Imam Ad-Darimi misalnya, atau Imam Tirmidzi misalnya. Jelas? Tapi ini membawa hadisnya sama, tapi ada dhaifnya. Jelas ya? Ini menurut para ulama, karena kasusnya seperti itu, kalau dikumpulkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang punya sanad dhaif tadi itu, ya, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi misalnya, atau Imam Ibnu Majah misalnya, ini dikatakan bisa naik pada derajat hasan, tapi hasannya bukan zatnya, tapi li ghairihi, disebabkan kumpulan dari imam-imam muhaddits ini, menjadilah hadis tersebut hukumnya hadis hasan. Paham ya? Tapi hasannya li ghairi karena sebab yang lain. Barangkali begitu juga di masyarakat. Ada orang suka lupa mendengarkan khutbah. Ya. Ada 10 orang suka lupa. Memang disifati masyarakat ini pelupa sampai 10 orang. Kemudian dia mendengarkan satu khutbah. Khutbahnya ini menyuruh kepada agar orang itu rajin wudhu misalnya.
Kalau yang meriwayatkan satu orang, tadi khotibnya menyarankan agar kita ini rajin wudhu. Maka dijawab oleh masyarakat, Allah kamu pelupa aja, dhaif kamu. Ya. Tapi kalau 10 orang yang suka lupa tadi itu meriwayatkan hal yang sama, menceritakan bahwa khotib menyuruh bahwa kita ini diperintahkan untuk sering berwudu. Kira-kira diterima apa enggak? Pasti diterima. Itulah namanya hasan li ghairihi. Paham ya? Jadi sebab ada penguat dari sisi yang lain. Wa aqallu ma yuqalu fihi. Wa aqallu dan setidaknya ma yuqalu fihi yang ucapkan atau dipastikan fihi di dalam dalam hadis Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin untuk mayitmu, itu adalah annahu nafi'un, bahwasanya hadis ini nafi'un, bermanfaat, lil amali bihi, untuk diamalkan. Jadi hadis Iqra'u Yasin ala mautakum tidak bisa diprotes, tidak bisa dikanter, apalagi dihukumi palsu, karena ada penguat-penguatnya. Dafi'un li'tiradil mu'tarid, ini bisa menjaga dari konteran orang-orang yang suka protes. Au ingkarul mungkir, atau ingkarnya orang yang memungkiri hadis tersebut. Lidzalikal amal, di dalam mengamalkan hadis ini. Artinya ya ikhwan, kita kalau mendapati keluarga kita meninggal dunia, kemudian kita yasinan, itu dalilnya sudah ada. Dalilnya apa? Minimal adalah hadis Iqra'u Yasin ala mautakum. Begitu. Kalau ada mu'tarid, kalau ada orang mu'tarid itu orang yang ingkar, mungkir, mu'tarid, suka ngerot itu suka protes. Maka kita terangkan, ini loh hadisnya Iqra'u Yasin ala mautakum. Aku datang sekarang ini karena tetanggaku wafat, karena saudaraku wafat. Jadi aku itu takziah, karena aku itu takziah maka dianjurkan baca Yasin. Ya dah? Nah, itu namanya tahlilan. Loh kok tahlilan? Iya, setelah baca Yasin daripada ngobrol, ya enggak? Masa ada mayit kita baca Yasin, setelah baca Yasin kita baca misalnya dagang, ya enggak pantas. Ya. Misal kita ngobrol-ngobrol ketawa-ketawa, ya enggak pantas. Kan gitu kan? Ini keluarga mayit dalam keadaan sedih, kita kemana-mana larinya, bicara-bicara yang enggak ada, ya enggak pantas. Yang pantas kita tambahi. Ayo kita zikir tambah la ilaha illallah, tambah astaghfirullah, ya, tambah salawat Nabi. Ini tambahan dari ajaran Iqra'u Yasin ala mautakum. Begitu. Loh, cuman lisan Indonesia sering saya sampaikan karena kebiasaan orang itu melihat secara zahir. Ngapain itu orang? Oh, ke mayat baca apa? La ilaha illallah. Akhirnya kalimat la ilaha illallah itu dijadikan alasan untuk memberi nama kumpulan atau acara itu menjadi tahlilan. Ya, dan itu bukan istilah dari Nabi Muhammad. Tahlilan itu murni istilah kita, kan gitu kan. Tahlilan, lannya itu loh ya, annya itu loh. Seperti pernah saya sampaikan, kalau mobil itu ya asli, kalau orang Jawa mengatakan mobil-mobilan, nah, ada lannya itu ya. Jajan itu enak, jajanan, jadi menjajan, suka jajan, kan gitu orang Jawa ya. Tahlil, ayo kita baca tahlil, karena sering banyak orang jadi tahlilan. Jadi istilah tahlilan itu bukan dari hadis Nabi, tapi nama qiraatut tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu dari Nabi. Penamaan kalimat la ilallah dengan tahlil itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Jawa memberi nama tahlil jadi tahlilan. Ya, tapi juga sebagian mengatakan yasinan, gitu ya. Karena sebenarnya yang asli adalah yasinan, membaca surat Yasin. Baik, saya lanjutkan sedikit. Khususnya waqad jara alaihi amalul fuqaha'i. Khususnya annahu, bahwasanya tahlilan atau yasinan ini qad jara, sungguh telah diamalkan alaihi atas hal itu, amalul fuqaha,
oleh ulama-ulama ahli fikih, ahli syariat fi katsirin minal amsar, dari banyak negeri-negeri, salafan baik yang terdahulu wa khalafan maupun yang sekarang, washtahara bainan nas, dan sangat masyhur di antara umat Islam atau manusia, kama qarrara dzalika, sebagaimana hal itu diakui hal tersebut oleh siapa? Oleh Asy-Syaikh Ibnul Qayyim, yaitu oleh Syekh Ibnul Qayyim fi Kitabir Ruh, dalam kitab Ar-Ruh. Kama sayati, yang nanti penjelasannya lebih lanjut. Wa ghairuhu min a'immati salaf. Demikian juga oleh para ulama-ulama salaf terdahulu, itu mengatakan sudah diamalkan orang yasinan untuk mayit. Artinya orang tahlilan itu sudah diamalkan. Sedangkan Ibnul Qayyim atau Syekh Ibnul Qayyim itu adalah muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Nah, Syekh Ibnu Taimiyah mempunyai pemahaman-pemahaman yang sebagiannya itu kontradiksi. Lah orang-orang sekarang Taimiyun itu pengikut Syekh Ibnu Taimiyah. Sebagiannya itu mereka mengatakan kami pengikut Syekh Ibnu Taimiyah dan kami tidak mau tahlilan. Kenapa? Karena ajaran kami bahwa bacaan-bacaan Al-Quran atau Yasin tidak sampai kepada mayit menurut pengikut Syekh Ibnu Taimiyah. Tapi anehnya murid utamanya Syekh Ibnu Taimiyah yang bernama siapa? Al-Imam Ibnul Qayyim ya justru mengatakan tahlilan itu sudah diamalkan oleh ulama-ulama zaman dahulu sebelum lahirnya Syekh Ibnu Taimiyah, itu sudah diamalkan takziah dengan membaca surat Yasin. Demikian juga pada saat tersebut di saat hidup beliau Ibnul Qayyim ini juga banyak orang yang tahlilan. Walaupun namanya bukan tahlilan ya, baca Yasin. Bahkan setelah itu sampai sekarang dilestarikan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi kita menukil pendapatnya Syekh Ibnul Qayyim bukan karena kita pengikut Syekh Ibnu Taimiyah, tapi unik justru muridnya Syekh Ibnu Taimiyah menguatkan bolehnya tahlilan untuk mayit. Alhamdulillah kalau kita sudah jelas tanpa ada Syekh Ibnul Qayyim, tanpa ada siapapun, karena Nabi Muhammad SAW sudah mengajari kita Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin untuk mayit kalian. Menurut riwayat siapa tadi? Imam Abu Dawud ya, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan lain sebagainya. Maka secara ringan kita tidak akan mundur untuk tahlilan kapanpun dan dimanapun. Apapun yang diucapkan oleh orang-orang yang tidak suka tahlilan, biarkan saja mereka menggonggong, kita tetap tahlilan sampai mati. Dan insya Allah mudah-mudahan orang yang ahli tahlilan kalaupun sudah meninggal dunia akan ditahlili oleh orang-orang berikutnya karena rajin membacakan tahlil untuk mayit, dan itu adalah doa bagi kita semua. Ya, itu adalah tentang tahlilan. Wal hadisud dhaif, saya lanjutkan, adapun hadis dhaif, idza jara alaihil amal, apabila dilaksanakan oleh banyak orang, taqwa, maka akan menjadi kuat, wantahadha, dan menjadi meninggi, wasaralahu, maka jadilah itu maziyatan ala ghairihi, mempunyai keistimewaan ala ghairihi, di atas hadis yang lain, wa ista'nasu bihi ahlul i'tibar wan nazar, dan merasa nyamanlah orang-orang yang ahli berpikir, orang-orang yang alim, wa yafrahuna lil amali bihi, dan mereka senang sekali mengamalkan apa yang ada di dalam hadis dhaif tadi yang sudah jara, sudah dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Wa ya'tabiruna dzalika, maka ulama-ulama itu memasukkan hal tersebut
dakhilan fi dairati sunnatin nabawiyah, digolongkan sebagai sunnah nabawiyah, yaitu apa? Yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yubadiruna ilal ingkar awil hukmi, maka tidak boleh tergesa-gesa untuk mengingkari hadis dhaif yang diamalkan oleh seluruh dunia atau umat Islam. Awil hukmi bil bid'ati, apalagi kalau tiba-tiba memvonis dengan hukum bid'ah, wadhalalah dan sesat, wal mukhalafah dan menentang syariat. Tidak bisa begitu. Ini orang yang sukanya mengatakan, wah ini hadisnya dhaif, bid'ah dhalalah. Ini karena tidak tahu tata cara mengamalkan apa itu mustalahul hadis, ilmu yang membidangi tentang urusan hadis. Jadi setiap ilmu itu ada perangkatnya sendiri. Ya, orang saja nyopir mobil itu kan ada pelatihannya kan, dan ada rambu-rambunya. Ada orang sudah belajar latihan di gedung, latihan di gedung nyopir mobil. Wah, ini sudah ahli, bahkan ngebut pun dia tidak tertabrak. Maka dia perlu belajar rambu-rambu di jalanan. Kan gitu ya. Kalau orang itu ahli nyopir tapi tidak ngerti rambu-rambu di jalanan, kalaupun dia tidak menabrak, bisa saja dia tekong sini ditangkap polisi karena melanggar aturan rambu-rambu. Itu yang paling parah, kalau dia menabrak sana menabrak sini. Seperti itulah orang bicara hadis tapi tidak ngerti rambu-rambu belajar hadis atau mustalahul hadis, maka semua dianggap dhaif, yang dhaif dianggap palsu, yang palsu dianggap sesat, pelakunya pasti masuk neraka. Ini ibarat sopir yang ahli cuman hanya di dalam kandangnya saja. Ya, nah, itu kan ada mobil-mobilan yang pakai mesin itu apa namanya ini? Ya, yang di tempat hiburan kan ada. Pinter kalau nyopir, ya. Apa Pak? Bom kar itu kan. Pinter kalau nyopir. Coba suruh nyopir di jalan raya nggak tahu tata caranya, pasti nabrak-nabrak, pasti akan terjadi kecelakaan seperti itu. Nah, orang-orang yang bicara hadis menjustifikasi ini adalah bid'ah dhalalah, sedangkan dia tidak tahu rambu-rambu dalam ilmu mustalahul hadis yang sudah disusun oleh para ulama. Aturan-aturan main itu pasti dia akan tersesat. Tabrak sana, tabrak sini, tabrak sana, tabrak sini. Ibarat sopir mobil bom kar praktek di mana? Di jalan besar tanpa belajar rambu-rambu lalu lintas. Ya itulah yang dikatakan kebodohan. Tapi dirinya nggak tahu kalau dirinya itu bodoh terhadap ilmu syariat. Akhirnya hantam sana, hantam sini, hantam sana, hantam sini. Nah, kita kewajiban Ahlussunnah wal Jamaah menerangkan kepada umat Islam. Jangan khawatir. Kalian tahlilan. Ya. Undangan tahlil hadiri. Mau 1 hari, 2 hari, 7 hari, 100 hari, 1000 hari. Insya Allah ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah bisa menghadirkan dalil-dalilnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, barangkali ini yang dapat saya sampaikan karena juga pembahasannya sudah pada pembahasan titik. Insya Allah pelajaran berikutnya panjang akan kita kupas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Itu saja dari saya. Mungkin ada contoh-contoh yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.